Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh beribadah walaupun kita terpisah oleh jarak, tapi tidak menyudutkan atau tidak menyurutkan hati kita untuk datang ke hadapan Tuhan. Mari kita tinggalkan segala aktivitas kita di rumah sehingga kita boleh berkonsentrasi pada pagi hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga setiap kita pribadi lepas pribadi boleh sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan dan kita diberkati pada hari ini. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita merendahkan diri, kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Dan biarlah senantiasa sungguh-sungguh ibadah pada hari ini menjadi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita boleh bersuka cita karena hidup kita, iman kita diperbarui senantiasa. Percaya dan yakinlah bahwa kuasa Allah mengalir. Kuasa Allah mengalir di tempat ini, di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Sehingga kita boleh merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian bagaikan tanah kering yang merindukan air. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku ya Tuhan. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu ya Bapa. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Kita katakan Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan. Kita akan puji hari ini sekali lagi ya Allah. Saya undang untuk kita semua dapat bangkit berdiri. Bagaikan tanah kering Yang merindukan air. yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu ya Tuhan. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mari Tuhan katakan mengalirlah. Kuasa Roh Kudus, Oh mengalir ya Tuhan. mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulih. Mari sekali kita katakan mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan, pulihkan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari datang dan beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dan dengarlah firman Tuhan dalam Roma pasal 6 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Pertolongan kepada kita dalam ibadah pada pagi hari ini, dari awal sampai akhirnya, datangnya dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang hidup, dan di dalam pimpinan penyertaan Roh Kudus, kiranya damai sejahtera dari Allah dan hadiratnya memenuhi hati dan pikiranmu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sebelum kita melanjutkan ibadah kita, pujian-pujian kita, pengagungan kita kepada Tuhan, kita mengakui akan setiap dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Tanpa kita sadari, kita sering melukai hati seseorang. Tanpa kita sadari, kita sering menyakiti hati Tuhan, baik dalam sikap perbuatan kita, tutur kata kita. Mungkin selama ini kita tidak kemana-mana selama pandemi ini, kita beraktivitas di rumah, tapi hal-hal kecil tatkala terkadang kita lupa bahwa tanpa kita sadari itulah dosa yang kita perbuat. Oleh karena itu, hanya dengan oleh kuasa darah Tuhan yang sanggup menebus dosa-dosa kita. Mari kita mengakui akan setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu ya Tuhan, Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. kita pujian ini dari Allah. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah. kita katakan oleh kuasa darah-Mu, Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari Tuhan, akui akan setiap dosa-dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dia Allah yang adil, Dia Allah yang
tidak melihat siapa kita. Dia Allah yang sungguh senantiasa mengasihi kita. Oh Tuhan, Engkau melihat setiap umat-Mu saat ini. Mereka mengakui akan setiap dosa-dosa dan kesalahan. Kami mengakui karena kami manusia yang tidak sempurna, Tuhan. Kami manusia yang sering melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, tanpa sadar kami menyakiti hati orang lain. Tanpa sadar kami menghakimi orang lain. Namun Engkau Allah yang luar biasa. Hanya dengan kuasa darah-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu yang di kayu salib, yang menebus setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami memohon. Ampunilah akan setiap dosa-dosa kami. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tanpa terasa 1 bulan kita sudah jalani kehidupan kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan. Kalau kita boleh melalui itu semua bukan oleh karena kekuatan kita, tapi oleh karena kasih setia Tuhan. Oleh karena itu, di minggu terakhir ini, di bulan Mei ini, minggu puji-pujian, kita mau bersuka di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur, kita mau mengagungkan Dia dengan puji-pujian. Saya undang untuk setiap kita bangkit berdiri dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Kita mengatakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya, mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Kita penuhi baik Tuhan dengan puji-pujian kita. Karena Dia Tuhan yang bertahta di atas setiap pujian umat-Nya. Mari masuk gerbangnya, masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersukacita. Bapak Ibu Saudara, saya di sini begitu luar biasa sukacitanya. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara di rumah ekspresinya bagaimana. Tapi marilah kita datang ke hadapan Tuhan dengan puji-pujian yang luar biasa. Jangan malu untuk memuliakan nama Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan, sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya tetap selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya tetap selama-lama. Sekali kata, sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya tetap selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya tetap selama-lamanya. 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 Amin. Dan kita mau katakan bahwa Tuhan Allah kita Dia bertahta di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir,
lagi ya dari awal. Tuhan Allah kita bertahta. Tuhan Allah kita bertahta Amin. atas pujian Umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir, Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyat para kuasa. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka. Sebab ada kuasa dalam pujian, sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka kekuatan, yang sanggup membuka yang sanggup membuka kekuatan lawan. Mari Tuhan katakan, sebab ada kuasa. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dan kita akan mengakui pengakuan iman rasuli kita bersama-sama dengan orang percaya di seluruh dunia. Kita mulai pengakuan iman kita. 3, 2, 1. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita akan masuk dalam pokok doa syafaat kita pada pagi hari ini. Dan kita angkat pujian, Roh Kudus hadir di sini. Karena ketika Roh Allah bekerja, ketika Roh Allah hadir, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita, tantangan kita, apapun yang sedang kita doakan, percaya dan yakinlah bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Dia mengalir di bait suci, Mengalir di bait suci. perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Benar ya Allah, benar ya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika Tuhan sedang bekerja melalui Roh-Mu yang kudus. Engkau melihat akan kehidupan kami Tuhan, Engkau tahu akan pergumulan kami,
namun hanya kepadamu lah Tuhan kami berdoa. Bapa, tak henti-hentinya kami berdoa untuk setiap jemaat, untuk setiap umat-Mu. Biarlah senantiasa mereka tetap dalam pemeliharaan-Mu saja ya Tuhan. Karena secara khusus di tengah-tengah menghadapi COVID-19 ini Tuhan, ada begitu banyak kesulitan tantangan yang harus kami hadapi. Ada banyak kebutuhan-kebutuhan hidup yang harus kami hadapi Tuhan. Namun ya Bapa, kami hanya bisa berdoa dan memohon kepadamu. Tuhan, biarlah Engkau yang menolong dan melindungi setiap jemaat-Mu GKSI Jakarta. Sehingga senantiasa Bapa, kami juga secara pribadi boleh menjaga diri kami untuk terhindar dari penularan virus corona dan penyakit-penyakit lainnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Tuhan menolong umat-Mu, Tuhan yang memelihara. Kami hanya bisa berdoa dan memohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami Tuhan, tapi kami bisa berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya dan yakin Engkau akan memelihara setiap kami, pribadi lepas pribadi. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami Tuhan, yang sedang dalam pendidikan belajar di rumah, supaya juga Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Minggu-minggu ini mereka akan menghadapi ujian Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan, berikan hikmat kemampuan bagi mereka, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh mempersiapkan diri mereka dengan baik, untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian di tengah-tengah pandemi corona ini Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan yang menolong, Tuhan yang turut campur, sehingga anak-anak kami Bapa boleh berhasil di dalam pendidikan mereka. Bapa, kami juga berdoa khususnya untuk virus corona yang ada di tengah-tengah bangsa negara kami Tuhan, dan di seluruh dunia ini. Kami berdoa biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang turut campur, sehingga pandemi corona Bapak boleh berlalu. Amin. Dan kami boleh beraktivitas normal seperti biasa kembali Tuhan. Kami berdoa untuk setiap para dokter, kami berdoa untuk setiap para perawat, mereka yang bekerja full untuk menangani pasien-pasien. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan mampukan mereka. Tidak sedikit jiwa yang meninggal Tuhan oleh karena pandemi ini. Namun Tuhan melindungi mereka, Tuhan menguatkan mereka, meneguhkan hati mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh ya Tuhan boleh bekerja dengan dalam perlindungan dan takut akan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap para pasien, juga Tuhan berikan hikmat. Kami mungkin tidak merasakan Tuhan apa yang dialami oleh pasien-pasien tersebut, tapi kami berdoa di dalam nama Yesus, berikan kekuatan, kemampuan untuk mereka menghadapi Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh berjuang melawan penyakit ini dalam tubuh mereka Tuhan, sehingga mereka boleh pulih sembuh. Amin. Dan Tuhan menyatakan kemuliaan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa, kami juga berdoa supaya juga Tuhan menolong setiap para hamba Tuhan yang melayani di jajaran GKSI Tuhan, di khususnya Sinode GKSI. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Menganton Panjaitan yang melayani GKSI Pelabuhan Ratu, Pendeta Tahun Rasi Bohalima di GKSI Dharma Sakti. Kami berdoa untuk kedua hamba-Mu ini Bapak, biarlah Tuhan menolong mereka, menyertai mereka. Terlebih lagi Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini ada begitu banyak tantangan yang juga harus dihadapi di tengah-tengah pelayanan mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan biarlah yang memelihara mereka, menolong mereka, mencukupkan kehidupan mereka, memelihara keluarga mereka, sehingga mereka boleh senantiasa Bapak terus melayani Engkau dengan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, berikan kekuatan kesehatan bagi hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Dan kami juga terus berdoa untuk pembangunan Aula Sinode GKSI, supaya boleh berjalan terus dengan baik Tuhan, dan dapat selesai dengan tepat waktu. Terlebih lagi untuk dana-dana yang dibutuhkan, kami terus berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan biarlah Engkau sendiri turut campur di dalamnya, sehingga ya Tuhan dana-dana yang dibutuhkan ini boleh tercukupi oleh karena turut campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, inilah syafaat kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah hidup. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita boleh menaikkan setiap doa-doa kita pada Tuhan.
Dan saatnya kita mempersiapkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan untuk masuk di dalam doa puji dan sembah sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena saat kita menyembah, Roh Tuhanlah yang bekerja. Dan di saat kita memuji Tuhan, Tuhan bertahta di atas pujian kita. Haleluya, kita akan pujian. Saat ku menyembah, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas. Saat ku menyembahmu Tuhan, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja ya Tuhan. Saat ku memujimu, saat ku memujimu, Kau bertahta di atas. Mari kita katakan ya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Jemaat saya untuk kita bangkit berdiri. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Rohmu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Sekali lagi kita katakan, ku angkat hatiku ya Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh ya Tuhan, saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat kami memuliakan Engkau ya Bapa, saat kami memuliakan Engkau Tuhan, Engkau bertahta ya Tuhan, Engkau bertahta ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Ku menyembah-Mu Tuhan, Kami sembah, ku menyembah-Mu ya Yesus. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Tiada ada lain seperti Engkau ya Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, mari Tuhan sembahlah Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia, naikkan syukurku, bermasmurlah bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau melihat, Engkau mendengar setiap pujian penyembahan, pengagungan yang dinaikkan oleh setiap umat-Mu. Biar itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Biar itu semua boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami mau berkata kami menyenangkan-Mu Tuhan, karena itu hanyalah kerinduan kami ya Tuhan. Menyenangkan-Mu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan hatimu ya Tuhan, itulah kerinduan dan tujuan hidup kami, supaya Engkau ditinggikan, dimuliakan, diagungkan di dalam dan melalui kehidupan kami. Bila tiap pujian dan penyembahan kami menjadi tupa yang harum yang menyenangkan hatimu. Dan Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri. Kami masih boleh datang berada dalam hadirat Tuhan, menikmati hadir-Mu bersama dengan kami dalam ibadah kami. Dan adalah kesempatan bagi kami anak-anak-Mu untuk mendengarkan sabda-Mu. Maka di hari yang istimewa ini, berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap mendengarkan Engkau. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan, kita bersyukur boleh beribadah kepada Tuhan hari ini lagi. Dan ini adalah anugerah Tuhan bagi saya dan saudara. Kita bersyukur oleh pertolongan Tuhan. Kita boleh melewati hari lepas hari dan kita memasuki minggu paling akhir dalam bulan Mei ini. Semua karena anugerah Tuhan. Kita semua dipelihara dengan sempurna oleh Tuhan. Meski di tengah pergumulan, di tengah keadaan situasi yang sulit saat ini. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia tidak pernah membiarkan. Ia akan menopang terus sampai kita dapat mampu melewati semua hal ini dengan baik. Dan kita akan hidup normal seperti mana sedia kala. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dalam Galatia pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayat 26. Nanti saya akan membacakan mulai dari ayat yang ke-16. Galatia pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-26. Bagi Bapak Ibu yang bisa membuka Alkitabnya, mari boleh memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Dan kita akan membacakan, saya akan membacakan untuk kita. Galatia pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayat 26. Ayat 16 demikian firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah,
kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan jangan kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk saya dan saudara pada pagi hari ini. Berbahagialah saya dan saudara seluruh jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini dan bersedia setia untuk melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tema yang kita angkat dalam minggu hari ini yang kebetulan adalah minggu perayaan Hari Pentakosta, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Itu tema kita. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, hari-hari ini kita tentunya tidak dapat menghadiri undangan-undangan yang mungkin ada. Ya. Kita tidak dapat menghadiri pertemuan-pertemuan dalam jumlah yang begitu banyak oleh karena situasi yang sedang kita alami. Tentu barangkali di antara kita ada yang rindu untuk beribadah. Itu kerinduan kita bersama dan kita doakan Bapak Ibu supaya keadaan menjadi pulih kembali dan kita dapat beribadah seperti sedia kala. Barangkali juga ada di antara kita rindu untuk pertemuan-pertemuan khusus yang biasanya kita lakukan sebelumnya. Ada undangan pesta, ada undangan arisan, ya, ada undangan reuni, dan ada undangan lain. Rasa-rasanya baju baru yang di lemari itu memanggil-manggil. Tas yang baru dibeli belum kepakai itu manggil-manggil pula. Saudara kasih oleh Tuhan, hari ini memang kita tidak dapat menghadiri pertemuan-pertemuan itu. Tapi kita memiliki undangan istimewa hari ini, hal yang luar biasa. Kita diundang untuk merayakan Hari Pentakosta. Amin. Saya mengucapkan selamat Hari Pentakosta untuk seluruh jemaat. Tuhan memberkati saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, inti daripada perayaan Hari Pentakosta bukan pada pestanya. Demikian pula dalam beberapa perayaan-perayaan yang besar dalam kekristenan. Tidak pada pestanya. Seringkali kita terfokus pada kemeriahan pestanya. Sesungguhnya perayaan dari sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru tidak fokus pada pesta-pestanya. Tapi fokus pada perbuatan Allah dalam setiap peringatan itu. Jadi peringatan itu dibuat ada karya, ada perbuatan Allah yang besar yang perlu kita peringati dan kita rayakan. Demikian juga dalam hal Hari Pentakosta. Perbuatan Allah yang dahsyat, peristiwa yang pertama dan tidak pernah terjadi lagi, yaitu turunnya Roh Kudus bagi orang-orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Hari Pentakosta disebut hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Dalam jemaat awal ini dirayakan terus-menerus sampai saat ini oleh gereja Tuhan. Nah, di dalam perjanjian lama juga umat Tuhan merayakan hari yang ke-50. Tetapi hari yang ke-50 yang mereka rayakan adalah hari yang ke-50 setelah Paskah. Paskah yaitu pembebasan mereka dari perbudakan Mesir. Dan 50 hari setelah perayaan Paskah itu, mereka juga merayakan hari yang ke-50
atau yang disebut sebagai perayaan 7 minggu. Sebenarnya adalah perayaan panen raya, panen hasil bungaran. Mereka bersuka cita di hadapan Tuhan atas hasil pertanian mereka. Dan ini merupakan bayangan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Nah, lalu kemudian hari ke-50 ini juga dirayakan oleh orang-orang di zaman Perjanjian Baru. Namun berbeda. Perayaan Perjanjian Baru oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus bertitik tolak dari perayaan Paskah karena kebangkitan Yesus. Dan 50 hari setelah itu, maka terjadi peristiwa pencurahan Roh Kudus untuk pertama sekali perayaan Paskah pada zaman Perjanjian Baru. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, pencurahan Roh Kudus sendiri adalah merupakan kegenapan dari nubuat nabi-nabi dalam Perjanjian Lama. Dan yang paling jelas adalah nubuat Nabi Yoel dalam Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Lalu ini merupakan juga janji dari Tuhan Yesus sendiri sebelum kenaikannya di surga. Maka Tuhan Yesus menyuruh para murid untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Tapi mereka harus menunggu Roh Kudus turun atas mereka supaya mereka memiliki kuasa, memiliki Roh Kudus yang akan memimpin kehidupan mereka, yang menyertai setiap orang percaya. Nah, dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul 2, ketika Roh Kudus turun, maka setiap orang yang duduk di satu tempat, lalu mereka mendengarkan ada suara, ada tiupan angin, ada lidah-lidah api hinggap di atas mereka masing-masing. Lalu mereka kebingungan, apa maksud semuanya ini? Saudara dikasih oleh Tuhan, ini tandanya mereka telah menerima Roh Kudus. Namun perbedaan perayaan hari yang ke-50 Pentakosta zaman PL dengan PB, yaitu perayaan dirayakan sebagai panen raya. Tapi kalau kita pada zaman Perjanjian Baru, perayaan Pentakosta adalah perayaan panen jiwa-jiwa. Inilah maksud daripada pencurahan Roh Kudus itu. Adalah supaya kita efektif untuk dapat memberitakan kebaikan Allah, karya Allah yang besar, penebusan bagi semua manusia yang mau percaya. Maka Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, dan kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Inilah maksud dan tujuan mengapa Roh Kudus harus dicurahkan dan diberikan kepada orang-orang yang percaya. Nah, kita membutuhkan pimpinan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus adalah satu pribadi Allah Tritunggal yang berkarya untuk menjadikan saya dan saudara menjadi milik Allah, menginsafkan kita akan dosa-dosa kita, menjamin keselamatan yang kita miliki, dan memberikan kita kuasa supaya kita mampu dan efektif untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan Roh Kudus memimpin saya dan saudara dalam kebenaran Tuhan. Dari firman Tuhan ini, maka kita melihat hal yang pertama, bahwa Roh Kudus menjadikan saya dan saudara sebagai milik Allah. Kalau kita memperhatikan dalam bagian firman Tuhan ini, maka ayat 25 menjadi ayat kunci kita hari ini. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Dipimpin oleh Roh suatu hal yang prinsip dalam kehidupan kekristenan. Mengapa? Ini penting sekali. Ini menjadi sebuah prinsip dasar yang harus kita ketahui. Bahwa ketika kita menjadi milik Allah, maka
Dalam Roma pasal 5 ayat 14-15 dikatakan begini. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan menjadikan saya dan saudara sebagai milik Allah. Dan ini merupakan karya Roh Kudus melalui kelahiran baru kita secara rohani. Maka orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus telah menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus menjadi ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu. Dan sesungguhnya kehidupan yang baru yang dipimpin oleh Roh Kudus itu menjadi bagian kita, orang-orang yang percaya. Jadi status kita sebagai anak Allah ini menunjukkan bahwa kita mendapatkan kebaikan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang dibebaskan dari kehidupan lama kita. Kita telah dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Yang oleh Paulus mengatakan bahwa ini kedagingan. Kita telah dilepaskan daripada semuanya itu. Dan karya Roh Kudus membawa kita untuk bebas melakukan kehendak Allah. Jadi ketika saya dan saudara dijadikan sebagai milik Allah, bertujuan supaya saya dan saudara bebas dalam melakukan kehendak Tuhan. Memberi hidup dipimpin oleh Roh Kudus membebaskan kita dari tekanan dosa yang selalu mengintai, selalu menggoda, selalu meninabobokan kita selama ini. Dalam kuasa Roh Kudus kita mampu memperoleh kemenangan. Dalam bagian firman Tuhan ini ditegaskan bahwa kehendak Roh Kudus bertentangan dengan keinginan daging. Jadi pertanyaan yang perlu kita jawab, siapa yang memimpin hidupmu hari ini? Apakah engkau dipimpin oleh diri sendiri dan kedagingan? Atau dipimpin oleh Roh Kudus? Kehidupan dalam pimpinan Roh Kudus berarti mempersilahkan Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita untuk menjadikan kita sebagai bait sucinya Tuhan. Allah menjadikan kita sebagai tempat kediaman roh. Jadi gereja itu adalah tempat kediaman roh. Gereja tidak berbicara tentang gedung, tapi gereja berbicara tentang bait Allah yang adalah setiap orang-orang yang percaya. Maka kalaupun kita tidak beribadah dalam gedung hari ini tidak masalah. Karena gereja bukan gedung. Gereja adalah orang-orang percaya yang terhimpun, yang disatukan di dalam iman kepada Yesus Kristus dan memberi diri mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Kita membutuhkan pimpinan Roh Kudus setiap saat supaya hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita memimpin diri sendiri, kita berpikir bahwa sebagai seorang Kristen yang telah dimerdekakan dari belenggu dosa, maka kita bebas melakukan apa saja semaunya kita. Ini pemahaman yang salah. Pemahaman yang benar adalah kita dibebaskan untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kehidupan dalam daging tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh akan membawa kita pada kehidupan yang benar untuk mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Roh Kudus memampukan saya dan saudara hidup dalam kebenaran untuk taat pada firman Tuhan. Memberi kita kekuatan untuk menolak hidup dalam dosa, dalam kedagingan, dalam kehidupan di bawah hukum dosa. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, Roh Kudus memberikan kita kehidupan, memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Artinya bahwa menolak hidup dalam pimpinan Roh Kudus berarti menyerahkan diri untuk dipimpin oleh dunia ini.
dipimpin oleh kehidupan dalam daging. Dan ini bertentangan sekali dengan kehidupan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus berarti menjadikan Roh Kudus itu menjadi Tuhan yang mengarahkan, yang mengatur seluruh kehidupan kita melalui firman Tuhan. Karena karya dan pekerjaan Roh Kudus dari sejak perjanjian lama dan sampai perjanjian baru tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi selalu kehidupan kita harus selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu bisa terjadi kalau kita memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Sebaliknya, menolak untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka itu artinya menyerahkan diri kita untuk dikendalikan oleh kehidupan dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kehidupan yang dipimpin oleh diri sendiri atau daging akan menghasilkan perbuatan daging yang dibicarakan pada ayat 19 sampai dengan ayat 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dan banyak lagi. Tetapi yang perlu kita ketahui ayat 21, bahwa orang yang masih melakukan hal-hal demikian tidak layak masuk dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, hari perayaan Pentakosta hari ini adalah undangan khusus untuk saya dan saudara. Saatnya kita memperhatikan kehidupan kita sebagai milik Kristus. Mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah saya sebagai milik Kristus dipimpin oleh Roh Kudus? Atau saya masih memimpin diri sendiri? Saya masih dipimpin oleh dunia ini? Atau saya masih berkelimangan dengan dosa? Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan untuk introspeksi diri dan memperbaiki segala sesuatu, supaya kita tidak kehilangan janji-janji Allah bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Ini sesuatu yang prinsip dan sesuatu yang penting bagi saya dan saudara. Dipimpin oleh Roh Kudus. Mengapa harus dipimpin oleh Roh Kudus? Ini hal yang kedua yang dapat kita ketahui dari bagian firman Tuhan ini. Roh Kudus memampukan kita untuk dapat berbuah bagi Tuhan. Ya. Dalam Roma pasal 7 ayat 4, saya bacakan firman Tuhan ini untuk kita. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Kita memahami dalam bagian firman Tuhan ini bahwa kita diselamatkan, dibebaskan dari dosa dengan tujuan agar kita menjadi milik Allah. Dan yang kedua, supaya kita menghasilkan buah kebenaran yang memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, hidup di bawah pimpinan Roh Kudus memberikan kita sumber kekuatan untuk hidup dalam kebenaran. Dan kehidupan dalam kebenaran itu akan menghasilkan pola hidup baru yang memberikan kesaksian yang baik bagi dunia ini. Dan dengan demikian, maka mereka dapat melihat terang Kristus melalui dan di dalam kehidupan saya dan saudara. Pada saat firman Tuhan ini dibicarakan oleh Paulus kepada orang-orang pendengarnya yang ada di Galatia, para pemimpin agama, orang-orang Yahudi, begitu menekankan tentang kebenaran karena Taurat, yang justru menurut Paulus dalam kitab Roma, bahwa karena hukum Taurat ia semakin hidup dalam kedagingan yang luar biasa. Itu sebabnya maka kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi kita hidup di bawah kasih karunia, dan kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Karena kedagingan akan membawa kita
kepada buah kedagingan yang lain. Yang dibicarakan di ayat 19, 20, dan 21. Itu adalah buah kedagingan yang dihasilkan oleh orang yang dipimpin oleh kedagingan. Tetapi hidup dalam Roh Kudus membawa kita kepada kasih yang murni, kehidupan yang berbuah bagi kemuliaan Allah. Maka hukum Taurat oleh Yesus Kristus, dan Paulus di sini juga mengutip hal itu. Ayat 14 dan 15 dikatakan, sebab seluruh hukum Taurat mencakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hukum Taurat itu isinya adalah kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama seperti diri sendiri. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus membawa kita kepada kasih yang murni. Bukan menekan orang, bukan berdebat, bukan membatasi orang. Di sini justru dikatakan bahwa para pemimpin saat itu, ayat 15, saling menggigit, bukan saling mengasihi, saudara. Saling menelan. Jadi menelan, menggigit sesama sendiri. Ini perbuatan daging, saudara-saudara. Tapi mengasihi, memberi yang terbaik, mengasihi satu dengan yang lain, itu adalah buah yang dihasilkan dari kehidupan yang benar. Dan ini yang Tuhan kehendaki bagi saya dan saudara. Ya. Firman Tuhan dalam Hosea pasal 6 ayat 6 dikatakan begini, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Dalam pimpinan Roh Kudus kita akan memahami kebenaran Allah, kehendak Allah yang sejati dalam kehidupan kita, supaya manusia diselamatkan, supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Tapi kalau kehidupan saya dan saudara menunjukkan perkataan, perilaku, tindakan, dan perbuatan kita perseteruan seperti yang sering kali kita lihat dalam berbagai media sosial, perseteruan terjadi bukan hanya kepada manusia di dunia, tapi banyak juga orang yang pelayanan, berdebat kusir sana sini, saudara. Tapi mengklaim kami dipimpin oleh Roh Kudus. Ini perseteruan. Itu pemecah belah. Ini sesuatu yang menunjukkan bahwa kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, tapi kita dipimpin oleh kedagingan kita. Perseteruan, kepentingan diri sendiri, roh pemecah belah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Itu muncul dalam diri kita. Dan kalau itu yang sedang terjadi bagi saya dan saudara, tandanya bahwa kita tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Banyak orang mau dipenuhi terus oleh Roh Kudus, menikmati pengalaman-pengalaman roh, bagaimana karya Roh Kudus, tapi hidupnya tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Sesuai yang kasih oleh Tuhan, maka setiap orang yang memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus dimampukan untuk hidupnya melakukan hal-hal yang selaras, yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan ini merupakan buah yang dihasilkan dari kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Maka akan muncul ayat yang ke-22 dan 23, yaitu buah roh. Kasih. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus hidupnya akan penuh kasih, ya, penuh sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ayat 22 bagian akhir dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dalam kehidupan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan muncul buah-buah roh ini yang akan menjadi berkat yang dinikmati oleh banyak orang, sehingga dengan demikian
dari kehidupan kita yang sesuai dengan terang firman Tuhan, maka ada banyak orang yang menikmati itu, maka menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini tujuan dari Tuhan. Mengapa saya dan saudara diselamatkan, kemudian dikaruniakan Roh Kudus, diberikan Roh Kudus kepada saya dan saudara untuk memimpin kehidupan saya dan saudara supaya berhasil guna, berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Maka mari Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, buah Roh Kudus ini adalah milik istimewa bagi orang yang percaya, yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak dimiliki oleh orang yang tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi ini menjadi sebuah evaluasi pribadi bagi kita masing-masing. Apakah kehidupan kita berada dalam situasi menghasilkan buah-buah hal ini? Ada kasih, sukacita, dan damai sejahtera? Atau justru kita menginginkan perseteruan? Kita justru menginginkan sebaliknya dari kehendak Tuhan. Ingat saudaraku, bahwa ayat 22, kalau kita bertentangan dengan kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan, itu tandanya bahwa kita hidup dalam kedagingan. Kita tidak mau berdamai dengan satu orang dengan yang lainnya. Itu kedagingan. Tetapi kalau kita mau berdamai dengan satu dengan yang lain, mengasihi satu dengan yang lain dengan kasih Kristus, tandanya bahwa karya Roh Kudus, kita orang-orang yang menjadi milik Kristus memberikan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, mengapa penting untuk dipimpin oleh Roh Kudus? Karena kita orang-orang yang percaya diselamatkan lebih awal supaya kita dapat menjadi saksi Kristus, efektif untuk memberitakan kebenaran karya Allah di kayu salib melalui penebusan Yesus Kristus supaya manusia diselamatkan. Ternyata kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita tidak efektif. Kita tidak bisa menjadi saksi. Kita tidak efektif menjadi berkat bagi orang lain. Hanya jikalau kita memberi diri dipimpin dan dikendalikan oleh Roh Kudus, maka kehidupan kedagingan itu lenyap dari kehidupan kita. Buah-buah roh itu muncul dalam diri kita. Maka itu akan membuat saya dan saudara efektif untuk memberitakan kabar baik dari Kristus Tuhan. Karena kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Selalu kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus menggambarkan hal ini dalam Yohanes pasal 15 dengan pokok anggur yang benar. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamu adalah ranting-rantingnya. Sebagai ranting, kamu tidak dapat berbuah dari dirimu sendiri, hanya jikalau engkau melekat pada pokok anggur. Ini sebuah gambaran yang begitu praktis, bahwa selama kita ada melekat dalam hubungan dengan Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita akan menghasilkan buah. Sebaliknya, terlepas dari pokok anggur, maka kita akan menjadi kering dan berakhir pada pembakaran dalam api, tidak berguna. Itu sebabnya maka penting sekali saya dan saudara memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Membangun hubungan secara konsisten dengan Tuhan, dengan sumber kehidupan, memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus tiap-tiap hari. Demikian kita berjuang dari waktu ke waktu, dipimpin oleh Roh Kudus atau dipimpin oleh kedagingan. Mari saya dan saudara memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Karena dengan kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita harus mengamalkan kebenaran firman Tuhan yang telah disimpulkan oleh Yesus dalam satu kata, kasih, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Itu menunjukkan bahwa saya dan saudara milik Allah. Saya dan saudara
dimampukan oleh Roh Kudus untuk dapat berbuah baginya. Jadi praktik kehidupan di bawah pimpinan Roh Kudus untuk saling mengasihi antara satu dengan yang lain, bukan saling menggigit. Itulah yang dikehendaki Tuhan bagi saya dan saudara. Keinginan daging selalu berjuang, bertentangan dengan keinginan roh. Maka supaya kita dapat mengalahkan keinginan daging, maka hidup betul-betul dalam pimpinan Roh Kudus. Jadikan Roh Kudus sebagai Tuhan yang mengatur, mengendalikan, mengarahkan hidupmu. Roh Kudus akan mengarahkan kita untuk melakukan firman Tuhan dengan benar. Roh Kudus akan memampukan kita menang atas setiap godaan yang selalu mengintai kita. Roh Kudus juga akan memberikan kita keberanian untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Sehingga dengan kuasa Roh Kudus berkarya melalui kita, maka akhirnya kita efektif untuk menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, karya Roh Kudus bekerja melalui hidup saya dan saudara. Dan dikatakan pada Efesus bahwa Roh Kudus akan menjadi jaminan bagi saya dan saudara untuk memperoleh semua yang dijanjikan oleh Tuhan. Roh Kudus memeteraikan kita menjadi milik Allah, menjadi anak Allah, supaya kita mampu untuk berbuah bagi kemuliaan Allah, supaya mampu melakukan tanggung jawab kita dengan efektif. Dan kemudian supaya kita menerima semua apa yang telah dijanjikan Allah bagi saya dan saudara. Roh Kudus adalah jaminan dari semuanya itu, supaya kita memperoleh segala sesuatu. Efektivitasnya kita dalam hidup untuk berbuah bagi kemuliaan Tuhan hanya jikalau kita menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau saya gambarkan hidup manusia itu seperti perangkat gadget yang ada di tangan Bapak Ibu, begitu luar biasa potensinya. Tapi kalau baterainya sudah habis, lowbat, maka tidak ada gunanya. Kecuali satu hal, harus dicolok lagi dan mendapat power, mendapat arus listrik, baru dia bisa efektif kembali. Gambarannya demikian. Ketika saya dan saudara tidak memiliki Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara, ketika hidup saya dan saudara tidak dipimpin oleh Roh Kudus, hidupmu tidak akan efektif, tidak akan menghasilkan apapun yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. Sebaliknya, kita akan dibawa diseret arus dunia dan melakukan kehidupan dalam kedagingan. Ada waktu kita untuk memperbaiki diri. Mari kita memberikan diri dipimpin oleh Roh Kudus tiap-tiap hari, dan kita akan memiliki kuasa untuk hidup sebagai milik Allah, untuk berbuat bagi kemuliaan Allah, dan mampu melakukan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya. Dengan demikian, maka nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Hari ke-50, penuaian jiwa-jiwa akan terjadi. Mengapa penuaian jiwa-jiwa belum terjadi sampai hari ini? Karena tidak banyak orang yang percaya yang sudah hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, maka tidak menjadi efektif. Yang diutamakan adalah perdebatan. Berdebat siapa menang, siapa yang kalah. Saudara, ini bukan pekerjaan Roh Kudus. Yang melakukannya berhenti, beritakan Injil dengan cara yang benar. Injil Kristus adalah good news, kabar baik yang kalau diceritakan akan mendatangkan damai sejahtera bagi orang yang mendengar. Bukan semakin panas, saudara-saudara. Yang dilakukan di media sosial kebanyakan adalah perdebatan, saudara-saudara. Ini tidak penting. Bahkan Roh Kudus tidak menginginkan hal itu. Itu perseteruan. Bertobat, saudara. Berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, maka engkau dan saya efektif untuk menjadi saksi bagi Kristus dalam dunia ini. Mari kita bersyukur dan berdoa atas firman Tuhan. Bapa di surga, di Minggu Pentakosta hari ini, Engkau melawat kami dengan firman. Kami mengucap syukur. Biarlah kami dipimpin oleh Roh Kudus sebagai milik Kristus, sehingga kami mampu menghasilkan buah yang berkenan kepadamu, dan kami mampu melakukan tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, selama Tuhan memberikan kami kesempatan untuk hal ini. Dengan kuasa Roh Kudus, kami dapat mengerjakan perkara-perkara yang gagah
perkasa. Karena bukan karena kami kuat, bukan karena kami gagah, tetapi karena Roh Kudus, Allah sendiri yang berkarya di dalam dan melalui kami, sehingga pelayanan kami akan berjalan dengan baik. Kehidupan kami akan menjadi efektif, menjadi berkat bagi banyak orang, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas firman-Mu. Biarlah firman menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, bahwasanya biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, bukan oleh roh-roh yang lain. Dan sebagai ungkapan syukur kita akan memberikan persembahan kita pada saat ini, sambil Bapak Ibu mempersiapkan persembahan di hadapan Tuhan, biar menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu, Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang melihat. kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Amin. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu, Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang melihara. memberikannya, dan berkati mereka juga yang belum sempat memberikannya. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur di hadapan-Mu. Amin. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan biarlah senantiasa kita hidup dalam pimpinan Roh Tuhan. Kita akan beraktivitas lagi di tengah-tengah kehidupan kita sepanjang hari ini, hari lepas hari. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi biarlah senantiasa Roh Tuhan yang memimpin kita, Roh Tuhan yang menyertai kita, sehingga hari lepas hari kita boleh senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Nya. Saya undang untuk jemaat kita bangkit berdiri semuanya dengan iman percaya, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID Corona ini, Tuhan tetap akan menolong kita. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku, Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari
Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Beri syukur dalam simfoni kudus namamu. Amin. Beri syukur dalam simfoni Ajaib Tuhan. ajaib ajaib Tuhan, ajaib nama yang beriman, Yesus nama yang beriman, nama yang beriman, Yesus namanya. Kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Boleh beribadah kepada Tuhan hari ini. Dan seperti pujian yang kami naikkan Tuhan, peganglah tangan kami. Pimpin kehidupan kami. Supaya kami boleh menghasilkan buah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Dan dapat melakukan tanggung jawab sebagai anak-anakmu di tengah-tengah dunia ini. Engkau memberkati hamba-hambamu yang telah melayani kami dengan baik. Hambamu Bapak Penatua Roy Ardiansa, Bapak Dev Tupan, Ibu Sonaria, Saudara Vinci. Terima kasih untuk semua hamba-hambamu ini. Engkau telah memimpin mereka dalam melayani, dalam ibadah hari ini. Angkat segala kelelahan yang mereka alami Tuhan. Gantikan dengan kekuatan yang baru. Dan berikan mereka semangat yang baru untuk terus melayani Engkau. Dengan roh yang menyala-nyala untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih juga untuk seluruh jemaat yang telah bergabung bersama dengan kami dalam ibadah pada minggu hari ini. Tuhan mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Maka jika di antara jemaatmu ada yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau tabib ajaib. Mari Engkau jamah setiap pendengar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, lawat mereka, lenyapkan segala sakit penyakit yang sedang mereka alami, kelemahan fisik. Dan Engkau jawab setiap mereka Tuhan. Dalam situasi yang sedang kami alami ini, mungkin banyak pergumulan yang dihadapi, pekerjaan, kebutuhan-kebutuhan hari lepas hari. Allah sumber pertolongan, sediakan segala sesuatunya bagi anak-anak-Mu. Kuatkan dan teguhkan iman percaya setiap kami, supaya kami terus berharap akan pertolongan Tuhan, supaya kami semakin teguh di dalam iman dan percaya kami kepadamu. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk seluruh jemaat yang berulang tahun dalam minggu yang akan datang ini. Kami bersyukur bersama dengan saudari kami Fatima Zenrate dan anak Rahel Juniati Pasaribu. Tuhan, terima kasih untuk usia yang Tuhan tambahkan bagi anak-anak-Mu. Kami doakan, karuniakan kekuatan dan kesehatan. Engkau tahu setiap doa-doa dari saudara-saudara kami ini. Jawab mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Bawa mereka untuk semakin mengasihi Engkau, melayani Engkau, dan mempersembahkan hidup mereka bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Seluruh jemaat
yang sedang merindukan anak keturunan dalam rumah tangga mereka. Kami berdoa, Allah sumber kehidupan, karuniakan bagi anak-anak. Kami mengucap syukur kepadamu untuk persembahan yang kami kumpulkan pada minggu ini dan minggu yang lalu. Baik persembahan rutin, persembahan ucapan syukur, persepuluhan janji iman untuk misi dan pembangunan, dan persembahan-persembahan lainnya. Terimalah setiap persembahan yang telah diberikan oleh anak-anakmu dengan sukacita. Dan anugerahkan segala berkat-Mu atas kehidupan mereka dalam rumah tangga, keluarga, dan segala usaha yang dikerjakan. Kami mendoakan secara khusus untuk Ibu Delima Siahaan. Tuhan berkati anak-Mu. Berikan kekuatan kesehatan bersama dengan keluarga yang ada di Surabaya saat ini. Mendoakan secara khusus untuk saudara kami, Dr. Salmon, yang bekerja bersama dengan para medis lain di sebuah rumah sakit, supaya dilindungi oleh Tuhan dari segala infeksi virus yang sedang mewabah saat ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, berkati keluarga Ibu Delima Siahaan. Anugerahkan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Kami juga mendoakan secara khusus untuk saudara kami Henrik Matius yang saat ini sedang menantikan pertolongan Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu sanggup memberikan pemulihan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka kami mendoakan saudara kami Henrik Matius. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Jamah anak-Mu. Lenyapkan segala kelemahan fisik yang dialaminya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan anak-Mu. Kuatkan dan teguhkan iman. Bangkitkan semangatnya yang baru. Bahwa sungguh Engkau sumber pertolongan satu-satunya baginya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami akan melanjutkan kehidupan kami pada seminggu ke depan. Kami akan melakukan berbagai aktivitas rutin kami meskipun dalam situasi yang terbatas. Kami berdoa memohon pertolongan Tuhan. Anugerahkan berkat-Mu atas kami secara pribadi. Dalam rumah tangga kami penuhi dengan damai sejahtera. Keluarga kami berkati, anak-anak kami anugerahkan berkat-Mu yang melimpah. Dan jika nanti kami akan berpisah, Tuhan menyertai perjalanan anak-anak-Mu yang akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan biarlah sepanjang seminggu ke depan, perlindungan Tuhan yang sempurna menjadi bagian kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan kecelakaan, sakit penyakit, serangan kuasa kegelapan manusia dan dunia kami tolak dalam nama Yesus. Dan biarlah perlindungan Allah yang sempurna, itulah yang menjadi bagian kami, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah
saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera. Ingat dan lakukan firman Tuhan yang engkau dengar hari ini. Dan arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus, sumber segala berkat itu. Serta terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk dan kita duduk dalam satu untuk kita masing-masing. Ibadah telah selesai pada minggu pagi hari ini. Puji Tuhan, dan boleh berjalan dengan berkat pertolongan Tuhan, berjalan dengan baik. Ya, warta pelayanan jemaat sebelum kita berpisah satu dengan lainnya. Saya udah seperti di ruangan aja sampai saya lupa berpisah satu dengan lainnya. Tapi memang kita harus berpisah, tapi Bapak Ibu tetap di rumah saya yang pisah dari tempat ini. Ya, jadi pertama selamat datang. Majelis Jemaat GKC Jakarta mengucapkan selamat hari Minggu. Ya, selamat hari Minggu kepada seluruh Bapak Ibu Saudara sekalian dan yang sudah bersama beribadah dengan kami GKC Jakarta pada Minggu hari ini, dan kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung bersama kami melalui ibadah live streaming di GKC Jakarta, kami ucapkan selamat bergabung dan terima kasih. Dan biarlah ibadah GKC Jakarta boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ucapan terima kasih juga Majelis dan Jemaat GKC Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan kepada seluruh pelayan, baik saya sebagai liturgos, baik Ibu Pendeta Sonaria, Saudari Fancy, Fellow, pemusik, Bapak Dev, dan operator kita yang di belakang, Adi Ijo. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan PPJ, kegiatan persaudaraan pelayanan jemaat selama PSBB akan dilaksanakan oleh masing-masing keluarga jemaat setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu ya, mulai 3 Juni 2020 pukul 7 sampai 8 malam. Nantinya materi ini akan disiapkan dari gereja dan dikirim melalui grup WA jemaat. Kegiatan kategorial pelayanan persaudaraan muda-mudi GKC dilaksanakan secara virtual setiap Sabtu mulai pukul 7 malam via Zoom. PPA mengikuti materi yang telah disediakan oleh pembina PPA setiap hari Minggu mulai pukul 10.30, dan diharapkan orang tua mendampingi anak-anaknya. Untuk kegiatan kategori PPW dan PPR untuk sementara diliburkan sampai situasi aman dari COVID-19. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga diri sendiri dari penularan COVID-19. Ibadah raya pada Minggu 7 Juni 2020 akan tetap dilaksanakan live streaming lewat Facebook GKC Jakarta. Ya, itu saja warta jemaat kita pada Minggu pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Pak.